Serangan mengejutkan ke Kremlin masih memunculkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya di balik serangan itu? Dan untuk apa? Ledakan terdengar di Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya sehari setelah serangan pesawat tak berawak di Kremlin. Serangan juga dilaporkan terjadi di Zaporizhia dan Odessa di selatan. Namun melihat skala serangan, setidaknya dari laporan yang muncul belum melebihi serangan-serangan yang dilakukan sebelumnya. Hingga kemungkinan ini belum menjadi aksi pembalasan dari Rusia atas insiden Kremlin. Serangan udara terjadi saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berbicara di Den Haag sebagai bagian dari kunjungan tidak terduga ke Belanda. Dia juga mengunjungi Pengadilan Kriminal Internasional yang menyelidiki dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Serangan ke Kremlin telah memunculkan banyak pertanyaan dan spekulasi siapa sebenarnya di balik tindakan berani tersebut. Kita akan melihat dari berbagai sisi dengan semua kemungkinan dan kelemahannya. Pihak pertama yang jelas tertuduh adalah Ukraina. Tidak butuh waktu lama, Rusia langsung mengatakan Ukraina ada di balik serangan tersebut sebagai upaya untuk membunuh Presiden Vladimir Putin. Tetapi Zelensky juga segera membantah. Dia menegaskan Ukraina tidak menyerang Putin atau Moskow. Mereka hanya berperang di wilayahnya sendiri dalam upaya mempertahankan dan merebut wilayah yang dikuasai Rusia. Kemungkinan Ukraina melakukan serangan tetap ada. Kiev mungkin ingin menunjukkan pada Moskow bahwa mereka mampu melakukan serangan ke ibu kota, seperti yang selama ini dilakukan Rusia pada Kiev. Serangan semacam ini mungkin juga bisa mendorong Rusia untuk menarik pasukannya di garis depan untuk melindungi ibu kota. Tetapi jika serangan dilakukan Ukraina, hampir tidak mungkin dilakukan langsung dari wilayahnya. Artinya drone yang digunakan diterbangkan tidak jauh dari Kremlin. Hanya saja Ukraina akan sangat ceroboh jika melakukan hal itu. Kiev pasti sadar serangan ke Kremlin bukan hal main-main. Ini akan meningkatkan kemarahan dan eskalasi dari Rusia, sesuatu yang hanya akan merugikan Ukraina sendiri. Saat ini Ukraina sudah harus berjuang keras untuk melawan serangan Rusia. Mereka juga sedang bersiap untuk melakukan serangan balik yang menentukan. Peningkatan eskalasi dengan menyerang Kremlin hanya akan mendorong Rusia meningkatkan kekuatannya. Dan ini pada akhirnya menjadikan posisi Ukraina semakin berat. Kenekatan menyerang Kremlin juga akan merugikan Ukraina karena akan mengundang protes dari sekutu baratnya. Selama ini Amerika dan NATO telah mewanti-wanti agar Ukraina tidak melakukan serangan ke wilayah Rusia. Langkah semacam itu hanya akan meningkatkan masalah. Bagi Ukraina yang terpenting adalah mendorong pasukan Rusia keluar dari perbatasannya. Setidaknya kondisinya sama seperti sebelum invasi dimulai pada 24 Februari 2022. Dengan melihat berbagai sisi tersebut, kecil kemungkinan Ukraina di balik serangan ini. Tetapi sekali lagi, kemungkinan itu tetap ada dengan alasan yang belum bisa diketahui. Di bagian lain, tidak bisa dipungkiri justru Rusia yang dituduh ada di balik serangan tersebut. Ini semacam false flag untuk menciptakan kondisi tertentu. Tuduhan itu didasarkan pada beberapa kemungkinan. Pertama, dengan melakukan serangan palsu semacam itu, Rusia memiliki alasan untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina, termasuk menargetkan kantor kepresidenan dan Volodymyr Zelensky sendiri. Tetapi alasan itu juga memunculkan pertanyaan, apakah Rusia masih membutuhkan alasan untuk melakukan serangan besar? Bukankah selama ini mereka telah melakukan gelombang serangan besar-besaran ke kota-kota penting termasuk Kiev? Jadi sebenarnya Rusia tidak perlu membuat semacam drama untuk mencari alasan lagi. Atau untuk alasan penggunaan senjata nuklir, Putin tidak akan sebodoh itu. Menggunakan nuklir mungkin bisa mengakhiri perang, tetapi setelah itu Rusia akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tidak ada yang mudah bagi Rusia setelah dia memutuskan untuk menggunakan nuklir.
Alasan kedua yang membuat Rusia menjadi tertuduh adalah karena Moskow ingin membangun situasi di kalangan rakyatnya bahwa Ukraina telah mengobarkan perang. Tujuannya agar bisa dijadikan alasan bagi Vladimir Putin untuk meluncurkan mobilisasi umum. Langkah yang sejauh ini masih ditahan karena dikhawatirkan akan memunculkan gejolak di dalam negeri dan juga penurunan popularitas Putin. Tetapi situasi di lapangan menunjukkan Rusia menghadapi masalah. Gerak maju mereka nyaris terhenti dan justru harus bersiap menghadapi serangan balik. Putin membutuhkan lebih banyak sumber daya dan mobilisasi umum bisa menutup masalah tersebut. Alasan ketiga untuk membuat alasan pembatalan parade militer untuk merayakan hari kemenangan 9 Mei. Seperti diketahui, Crimea, Belgorod, Sankt Petersburg, dan sejumlah kota lain telah membatalkan kegiatan tahunan tersebut. Moskow mungkin juga ingin membatalkannya dan mereka butuh alasan untuk itu. Tetapi terlepas dari tiga alasan tersebut, sebenarnya melakukan serangan palsu ke Kremlin adalah tindakan yang juga ceroboh. Sejumlah pengamat mengatakan Rusia tidak akan tertarik untuk membuat dirinya terlihat lemah. Serangan ini akan membuat Kremlin terlihat rentan. Insiden tersebut juga akan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa baik perlindungan Putin dan tentang efektivitas pertahanan udara Rusia. Rusia akan sangat rugi dengan serangan semacam itu. Kelompok ketiga yang bisa menjadi tertuduh adalah partisan Rusia, atau gampangnya adalah militan anti pemerintah. Pergerakan kelompok tersebut telah semakin muncul akhir-akhir ini. Mereka telah bertanggung jawab pada sejumlah penyerangan, termasuk di wilayah Belgorod, juga serangan terhadap blogger militer pro-perang di Sankt Petersburg beberapa waktu lalu. Entah langsung atau tidak, kelompok ini memiliki hubungan dengan Ukraina. Mereka jelas membantu upaya perang Ukraina melawan Rusia. Mereka lebih leluasa bergerak di dalam wilayah Rusia sendiri. Ini menjadikan masuk akal mereka bisa menerbangkan drone di dekat Kremlin dan melakukan serangan ke bangunan penting tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Pada akhirnya belum jelas siapa pelakunya dan mungkin tidak akan pernah jelas. Semua sebatas spekulasi dengan alasan-alasan yang cukup masuk akal. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Valley Legend Eagle, fight like a falcon.